Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik Ibu, kita akan melakukan pasca observasi. Nah, sebagai pertanyaan, bagaimana Ibu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah. Upload format and oh rayu nyanji kadang ka rayu ukuran ji kita mulai Pak ya. Saya nggak ada tampilannya. Ya. Tampilan itu nggak ada itu recording. Oh, nggak apa-apa Pak, saya record aja nanti saya kirim recordingnya ke Bapak. Satu aja kita nggak apa-apa yang recording. Iya. Bisa kita mulai Pak siang? Siap. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Saiful, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia. Saya belajar di kelas 6 di SD Negeri Ujung Utara, Kecamatan Utara, Kabupaten Utara, Provinsi Aceh. Saya sangat senang sekali karena saya diajak diskusi oleh Pak Saiful mengenai tentang tanggung jawab atas tugas. Saya tidak menghukum, namun saya menyadari bahwa pentingnya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saiful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari beberapa hari yang lalu saya ada bertugas itu dalam itu pada modul 31 tentang mewawancarai lingkungan itu di sekolah dan terkait dengan pengambilan keputusan di sini ada artinya saya akan menunjukkan beberapa ini terkait dengan tugas saya pada modul 31 sebagai tugas saya akan menanyakan beberapa pertanyaan itu terkait dengan pengambilan keputusan. Bagaimana Ibu bisa mengidentifikasikan kasus-kasus terkait dilema etika maupun menyangkut dengan ibu kamera? Mohon perkiraan.
dalam satu-satu kasus kan kita melihat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga itu pada tujuan akhirnya kita tercapai. Begitu ya. Nah, di situ dalam pandangan yang relevan dan tersebut dalam pandangan yang relevan, akurat dan ya kita ajukan ya uji, maksudnya uji benar lawan benar dan uji salah lawan salah, nantinya berpikir para nikmanya berpikir pada kasus akhir yang dipakai pada kasus pada akhirnya. Kemudian kita tinjau kembali bagaimana keputusan itu dalam konteks dievaluasi sehingga keputusan tersebut paling cepat dan akurat. Begitu. Nah, sehingga kasus-kasus yang ada di sekolah itu tidak menjadi besar, dari bisa kita berdirikan, dari bisa kita hilangkan. Nah, pertanyaan yang lainnya, nah kalau misalnya nanti kasus yang terjadi, nah, sama-sama benar dan sama-sama baik, bagaimana jalan yang ibu tempuh dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah kalau sama-sama baik, sama-sama benar, di situ kita panggil kedua pihak, kita adopsi pemikiran yang satu pihak dan yang pihak yang kedua. Di situ kita bisa berkolaborasi sebagai masukan bagi kita karena mereka sama-sama baik. Maka pada prinsipnya perlu bersatu pendapat kita. Di sini tugas kita menyatukan pendapat mereka. Begitu Pak. Ya, tapi terlebih dahulu kan kita mencari informasi yang lebih akurat, baik itu dari pihak yang terkait maupun dari teman-teman sejawatnya. Iya. Nah, seperti contohnya dalam satu kasus yang terjadi di sekolah kita pada waktu yang lalu, ada seorang guru, ini ceritanya menyatu dengan pertanyaan tadi, ada seorang guru, padahal kita sudah ada aturan tidak boleh membawa anak ke sekolah. Kan gitu, dari dinas saja ditekankan bahwa tidak boleh membawa anak sekolah, padahal di situ kan kita gaji lagi walaupun sudah ada aturan dari dinas seperti itu. Akan tetapi ibu ini tidak bisa meninggalkan anaknya sendiri di rumah. Nah, ini kan dilema. Kita pikir dari satu segi dari aturan memang sudah jelas-jelas tidak boleh, ibu ini tidak boleh membawa anaknya ke sekolah. Nah, kalau kita pikir satu segi lagi, dia tidak, kalau tidak membawa anak kasihan ya kan. Jadi ini timbul dilema bagi seorang pimpinan. Ini mungkin bisa ibu jelaskan bagaimana cara mengambil keputusan ini. Alhamdulillah kasus tersebut sudah selesai dan sudah berjalan seperti biasa. Pertama yaitu kita panggil ibu guru yang bersangkutan, kita jelaskan aturan-aturan yang sebenarnya. Aturan itu bukan dari kepala sekolah, tetapi dari memang sudah aturannya dari dinas pendidikan. Dinas pendidikan kurang dari pemerintah. Nah itu kita jelaskan. Memang pertama saya juga sebagai kepala sekolah kasihan melihatnya, tapi kalau tidak mau harus saya selesaikan, karena nanti kalau terus-terusan dia bawa baik ke sekolah akan mengganggu dan akan adanya kecemburuan sosial di antara sesama teman. Sesudah saya panggil beliau, saya jelaskan, saya kasih solusi secara
menitip anaknya, alhamdulillah sudah selesai dan dia terima dengan gembira karena di situ katanya anaknya tidak lagi capek di sekolah, agak panas, kemudian dijaga oleh seorang janda. Di situ kita perhatikan janda itu ada uang masuk, ada pendapatan walaupun tidak seberapa. Bayi ibu ini sehat walafiat. Ya. Ibu, alhamdulillah dia mengucapkan terima kasih kepada kita. Ya. Jadi nilai yang bisa kita lihat di sini itu terhadap guru yang bersangkutan berarti nilai nilai kasihan terhadap beliau, ya juga. Ya. Dan nilai yang kita harapkan dari dia nilai kebenaran. Dia harus berkata jujur terhadap apa yang sedang dialami dia. Dan ada juga nilai peduli. Makna nilai peduli itu timbul dari ibu sendiri mungkin karena peduli terhadap bawahnya. Nah, kemudian juga saya melihat atau itu dalam melibatkan orang-orang yang ada di permasalahan itu, orang yang bersangkutan, dan juga saya melihat dari segi yang ada, dan saya juga ibu juga melibatkan guru-guru yang ada di sekolah sehingga terjadi komunikasi yang baik. Dan saya juga melihat fakta-fakta yang ibu jelaskan tadi, bagaimana latar belakang guru tersebut, apakah bisa dijadikan solusi atau tidak. Jadi ternyata saya dalam melihat penjelasan atau penjelasan dalam wawancara ini dengan ibu dalam dilema etika ini itu bisa kita cari solusi gitu ya. Kita cari solusi sehingga aturan itu tidak terlalu bertentangan dan guru kita itu bisa menjalankan tugas tidak terganggu dan anaknya pun nyaman. Nah, ini kita kasihan dan kebenaran terkait dari tupoksi kita sebagai guru. Tentu saja ketika kita mendapatkan fakta-fakta tersebut, dan saya berpikir basis akhir intinya kita di pelajaran kita tidak terganggu, maka ibu mungkin cari solusi bersama-sama sehingga solusi tersebut dapat meluangkan dan mencari solusi bersama-sama. Seperti yang saya katakan tadi, berarti aturan tidak terbentur dan ibu yang berkasus tidak bermasalah. Alhamdulillah Pak. Ya, selanjutnya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin, jadi kalau selama ini menurut pengalaman Ibu, kita itu hal-hal yang bertentangan dengan Ibu dalam mengambil keputusan, terutama dalam baik kasus atau aset yang ada di sekolah, dan itu bagaimana dari Ibu pengembangan guru. Kadang-kadang di dalam kita ambil keputusan juga tidak berat.
supaya bisa kita ambil keputusan. berrelasi hal-hal yang terbaik, Iya Pak. sehingga semua permasalahan baik yang besar maupun yang kecil itu bisa kita maksimalkan. Iya. Nah, mungkin di sini saja Bu, sebagai tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu tugas dan demonstrasi kontekstual modul 31, itu disuruh mewawancarai pimpinan di semua guru. Nah, mungkin bagi saya sudah paham bagaimana alurnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Sama-sama kita jalankan tugas sehingga semua kasus yang ada di sekolah itu selesaikan dan bisa kita kembangkan jadi 5 etika dan saya bisa mengembangkan jadi 5 etika yang saya peroleh dari guru penggerak, sehingga ada kasus-kasus itu bisa saya selesaikan semua. Insya Allah. Alhamdulillah, mungkin di sini saja Bu. Saya akhiri, lebih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, salam sukses ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar di SD 6 dan nama saya adalah Saiful Ajari, yaitu saya mengajar di kelas 3, yaitu sebagai guru kelas. Dan pada tahun ini saya dipercaya yaitu sebagai ikut serta PPG angkatan 10 itu pada pembelajaran ketiga, dan ada tugas yang dikasih oleh dosen yaitu LK 21 tentang wawancara, dan di situ disuruh wawancara terhadap baik kepala sekolah, guru atau teman sejawat dan pengawas. Dan kebetulan saya pada hari ini sedang duduk ingin mewawancarai ibu kepala sekolah, yaitu tentang faktor rendahnya pemahaman siswa terhadap teks bacaan. Pada itu coba Ibu jelaskan dulu bagaimana terhadap pemahaman siswa terhadap teks bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Indah Sari. Saya seorang kepala sekolah, dan pada hari ini saya mendapatkan tugas yang luar biasa untuk membantu saya dalam proses PPG yang sedang dilakukan. Kalau berbicara tentang rendahnya pemahaman siswa terhadap teks bacaan, itu tentunya masuk ke dalam ranah literasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa program Kemdikbudristek adalah tentang gencarnya proses literasi dan literasi pada siswa. Sebelum kita membahas tingginya pemahaman siswa terhadap teks bacaan yang dalam hal ini masuk dalam proses literasi, saya ingin mengulas sedikit bagaimana pemahaman guru saya selaku kepala sekolah sudah beberapa kali kita supervisi di dalam kelas, dan saya bisa melihat langsung bagaimana bahkan gurunya sendiri juga masih rendah literasinya. Kenapa ini terjadi? Mungkin karena selama ini kita terbiasa dengan membaca soal, membaca teks, tetapi kita tidak mengarahkan untuk bagaimana isi teks tersebut juga bisa dipahami. Nah, karena kebiasaan itu, sehingga itu juga menjadi kebiasaan siswa kita. Nah, saya selalu mengatakan bahwa guru harus mempunyai metode-metode yang kreatif supaya sambil kita mengajarkan siswa, kita juga memperkenalkan kalau untuk siswa sebenarnya hal yang sangat sederhana apabila sudah memahami apa itu literasi, kita juga bisa membuat
edukasi tentang pemahaman siswa tentang dalam sistem pembelajaran di kelas itu bisa dijelaskan sih? Iya. Kalau masalah yang berasal dari siswa dalam proses belajar mengajar, tentunya kurangnya tata bahasa di kalangan siswa, disebabkan lemahnya motivasi yang dimilikinya. Misalkan seperti hari ini siswa saat membaca soal UN atau AMBK yang baru saja kita laksanakan. Tentu di situ kan membutuhkan pemahaman siswa yang luar biasa. Nah, hal ini menimbulkan kesulitan bagi siswa menemukan poin penting dari apa yang mereka baca. Jadi mereka hanya bisa membaca sehingga terjadi berulang-ulang dalam satu soal mereka membaca dan akhirnya tidak mampu memahami teks bacaan tersebut. Selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan kedua di dalam memang tugas diwawancarai. Rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah itu dalam pelajaran matematika pada materi pecahan. Mereka dapat dijelaskan. Iya, ini masuk dalam ranah numerasi tentunya ya Pak. Nah, kesulitan belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Nah, kita berfokus pada soal cerita. Yang kadang hari ini siswa tahunya matematika, tapi kita bisa membedakan antara matematika dengan numerasi. Karena kalau numerasi ini dalam menyelesaikan soal cerita, matematika pada materi pecahan misalnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal. Jadi kesulitan memahami. Yang pertama, kurang memahami soal. Balik lagi ke literasi tadi. Nah, apabila rendah literasi maka numerasi juga akan rendah. Dan juga salah satunya belum memahami konsep matematika. Nah, tugas guru di sini adalah menanamkan konsep dalam matematika sehingga mudah dipahami siswa dengan berbagai strategi yang bisa kita lakukan. Misalkan dalam sulitnya menyelesaikan soal pecahan matematika, mungkin bisa membawa cara-cara lain dengan pembelajaran yang inovatif, tidak hanya menggunakan bacaan dan materi ajar yang begitu saja. Berarti anak murid harus bisa mengembangkan diri dan mencari informasi baik dari media ataupun sumber-sumber yang lain. Ya, tidak terpaku satu materi dari Ya, mungkin kita sudahi dulu. Mungkin kami pun saya sendiri mungkin sudah buat penjelasan itu. Ini sebagai tugas saya yaitu LK21 yang diwajibkan saya tampil mungkin besok, dan untuk kelanjutannya mungkin ke depan lagi mungkin bisa kita duduk lebih apa lagi. Dan sekarang saya akhiri
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
pasca observasi. Nah, bagaimana ibu setelah melakukan uji